Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik. Baik, alhamdulillah. Bila. Terima kasih anak-anak. Kita harus terus menjaga kesehatan. Karena dengan sehat maka pikiran kita akan sehat. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Apa kabar Bapak Ibu guru semua? Saya harap Bapak Ibu guru semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Yayan Yulianti dari SMA Negeri 2 Gunung Lapuhan. Di sini saya akan sedikit bercerita praktik kegiatan OJT kami, memberikan umpan balik kegiatan praktik mengejar kegiatan OJT tersebut berlangsung di SMA Negeri 1 Baradatu. Dalam kegiatan tersebut, kami terbagi menjadi 3 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 3 sekolah dan 1 fasilitator. Kelompok kami, saya sendiri dari SMA Negeri 2 Gunung Lebuhan, SMA Negeri 2 Negeri Agung, dan SMA 1 Gedung Harapan. Baik, Bapak Ibu, izin sesi. Dalam kegiatan praktik mengajar tersebut, yang menjadi guru model adalah Ibu Apri Medianingsih dari SMA Negeri 2 Negeri Agung, bidang studi Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memberikan umpan balik terkait kegiatan tersebut karena di situ kebetulan saya juga sebagai observer. Kegiatan OJT kami berlangsung pada tanggal 18 September 2025 di SMA Negeri 1 Baradatu. Untuk identitas observasi, guru model, untuk tadi guru model sudah saya sebutkan dari SMA Negeri 2 Negeri Agung, kemudian observernya dari SMA Negeri 1 Gedung Harapan, yaitu Bapak Pujo Duriat, dan dari SMA Negeri 2 Gunung Labuhan, saya sendiri, Yayan Yulianti. Kemudian untuk dokumentasi dari SMA Negeri 2 Gunung Labuhan, Ibu Larasita Cahya Maulina. Kemudian dari SMA Negeri 2 Negeri Agung, Bapak Danu Alessandro. Untuk koordinator laporan kegiatan itu dari SMA Negeri 2 Gunung Labuhan, Bapak Burhanuddin. Dan dari SMA 1 Gedung Harapan, Bapak Perianda Putra Pratama. Dalam laporan kegiatan OJT 2, pembelajaran mendalam yang berlangsung di SMA 1 Baradatu, di situ ada identitas kegiatan, kemudian ada proses kegiatan observasi, kemudian ada juga yang dilaporkan adalah kegiatan inquiry kolaboratif, rekomendasi, dan lampiran. Untuk orientasi pelaksanaan pembelajaran, 8 profil lulusan yang muncul dalam pembelajaran di RPP, di RPP ada 4 profil lulusan. Yang pertama adalah penerapan kritis, kolaborasi, kemandirian, dan komunikasi. Keempat, dimensi profil lulusan tersebut dalam kegiatan pembelajaran muncul tampak sekali anak-anak berpikir kritis, kemudian mereka juga melakukan kolaborasi, juga mereka mandiri dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian juga mereka mengkomunikasikan hasil kegiatan belajar 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 ke belajar mereka. Kemudian yang pengalaman belajar di RPP, di situ memahami atau understanding, membaca buku atau menyimak penjelasan guru, dan menyimak video atau teks laporan hasil observasi dan mencatat informasi penting. Dalam kegiatan pembelajaran untuk understanding, peserta didik secara sadar antusias mengikuti kegiatan pembelajaran dari pendahuluan sampai dengan penutup. Salah satu contohnya saat diskusi, siswa aktif menyelesaikan tugas kelompok mereka.
Kemudian untuk applying, eh, mendiskusikan isi dan ciri teks laporan, mengisi LKPD sesuai hasil diskusi. Dalam kegiatan pembelajarannya untuk applying, peserta didik secara sadar dan antusias mengikuti kegiatan pelajaran dari pendahuluan sampai penutup. Salah satu contohnya, siswa menggunakan pemahamannya untuk menganalisis ekosistem taman sekolah, identifikasi struktur laporan, observasi, disertai bukti dukungnya. Untuk reflektif, dalam kegiatan pembelajarannya, peserta didik secara sadar dan antusias mengikuti kegiatan pelajaran dari pendahuluan sampai penutup. Nah, di kegiatan pembelajaran tersebut, eh, ketika mereka presentasi kelompok, presenter melakukan improvisasi dan tidak monoton membaca teks saja, dan kelompok lain aktif memberikan umpan balik dan pertanyaan ke kelompok presenter hingga di tahap taksonomi berpikir abstrak, kegiatan pembelajaran yang dilakukan mendapatkan kesimpulan yang didapatkan berdasarkan pemikiran siswa sendiri. Nah, untuk tiga prinsip pembelajaran, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan atau yang dikenal dengan BBM, di RPP di situ guru memulai pembelajaran dengan menghadirkan gambar yang memicu rasa ingin tahu. Nah, dalam kegiatan pembelajarannya, siswa diarahkan memperhatikan gambar seorang anak yang sedang mengamati serangga dengan menggunakan kaca pembesar. Setelah itu, guru membantu membangun kesadaran berpikir kritis siswa secara tersadarkan dan mengenali materi atau bahasan yang dipelajari dan terlihat pada sintaks stimulasinya. Untuk prinsip pembelajaran yang bermakna, aktivitas pengamatan gambar dan pertanyaan reflektif dikaitkan langsung dengan konteks nyata. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya, siswa diarahkan memperhatikan gambar seorang anak sedang mengamati serangga dengan menggunakan kaca pembesar. Kemudian setelah itu, guru membantu membangun kesadaran berpikir kritis siswa merasa tersadarkan dan mengenali materi atau bahasan yang dipelajari dan terlihat pada sintaks stimulasinya. Siswa dapat memahami dan dapat mengidentifikasi laporan hasil observasi yang ada dan atau yang akan dibuat. Nah, yang menggembirakan, prinsip pembelajarannya menggembirakan, kegiatan ini melibatkan interaksi santai dan terbuka antara guru dan murid, serta peserta didik diberi ruang untuk menyampaikan pandangan secara bebas tanpa takut salah. Nah, menggembirakan. Dalam kegiatan pembelajaran, untuk menggembirakan, siswa melakukan ice breaking, kemudian guru selalu memberikan apresiasi kepada muridnya, memberikan motivasi, juga pendapat yang disampaikan oleh murid itu diberikan penguatan oleh guru. Jadi kegiatan yang memuliakan siswa, memuliakan guru, memuliakan sesama teman itu sangat tampak sekali dalam kegiatan pembelajaran kemarin. Jadi siswa diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi mereka tidak takut salah dalam menyampaikan pendapat. Selanjutnya ada 4 kerangka pembelajaran. Di RPP, di situ tertuliskan untuk praktik pedagogisnya dan menggunakan model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning dan dengan pendekatan deep learning. Dalam kegiatan pembelajarannya, secara keseluruhan praktik pedagogisnya sudah terlihat dan juga terlaksana dengan baik. Kemudian untuk mitra pembelajarannya, peserta didik memperkaya pengalaman belajarnya dengan meningkatkan relevansi materi pembelajaran teks laporan hasil observasi dengan dunia nyata. Nah, kalau dalam kegiatan pembelajarannya untuk kemitraan pembelajaran, di situ mereka berdasarkan wawancara dengan guru model, semua kemitraan pembelajarannya terlaksana. Jadi, sebelum kegiatan pembelajaran itu berlangsung, RPP yang digunakan itu sudah didiskusikan dengan eh, kemitraan pembelajaran lainnya. Misal di pembelajaran tersebut menggunakan apa namanya kaca pembesar dan itu kan ada hubungannya dengan mapel fisika. Kemudian juga di situ di video mengamati sebuah tumbuhan yaitu lidah buaya dan itu sudah dikomunikasikan juga dengan guru bidang studi mapel biologi. Jadi seperti itu. Kemitraan pembelajaran juga sudah dilakukan oleh guru tersebut.
Nah, untuk lingkungan pembelajarannya, lingkungan pembelajaran di RPP-nya, pembelajaran dikembangkan dalam lingkungan yang mendukung terciptanya suasana belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan saling memuliakan, baik secara fisik maupun virtual. Dalam kegiatan pembelajarannya, lingkungan nyaman, aman, inklusif, dan saling memuliakan itu sudah sangat tampak. Hanya saja yang lingkungan virtualnya yang belum nampak. Karena lagi-lagi kita terbentur dengan pergub ya yang melarang siswa kita untuk membawa handphone ke sekolah. Jadi untuk virtualnya sedikit tidak tercapai karena masih terbatas oleh peraturan gubernur. Jadi yang virtualnya belum laksanakan ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang pemanfaatan digital di RPP terdapat ada pemanfaatan di teknologi digital dirancang untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif, kolaboratif, dan kontekstual, serta mendorong keterlibatan aktif tadi dalam pelajaran teks laporan hasil observasi. Video pembelajaran menyediakan tayangan video edukatif yang menjelaskan struktur, ciri kebahasan. Nah, dalam kegiatan pembelajarannya untuk pemanfaatan digital, semua lingkungan pembelajaran tampak dalam pembelajaran kecuali handphone peserta didik. Di situ guru mata pelajarannya menayangkan video, kemudian menayangkan video yang edukatif, kemudian menayangkan teks hasil laporan observasi menggunakan dengan menggunakan pemanfaatan digital ya tentunya. Hanya saja yang tidak terlihat itu adalah handphone ya, handphone yang digunakan oleh peserta didik. Keempat, eksplorasi aktivitas pembelajaran. Nah, aktivitas guru. Di awal di RPP terdapat dilaksanakan untuk di awal semua kegiatan dilaksanakan. Hanya yang tertinggal itu adalah doa. Jadi ketika kegiatan pelajaran doa itu terlupakan. Untuk kegiatan inti, semua kegiatan di RPM semuanya terlaksana. Kemudian ada beberapa yang terlupakan seperti gurunya lupa menginstruksikan siswa untuk mencari informasi atau data. Kemudian guru juga lupa menginstruksikan di awal kepada siswa untuk memberikan umpan balik saat presentasi, di mana harusnya instruksi disampaikan sebelum kegiatan presentasi dilakukan. Kemudian untuk rumusan pernyataan yang disampaikan siswa harusnya ditahan dan dijawab di nanti setelah selesai presentasi. Jadi siswa akan tambah penalaran kritisnya akan terus akan bertambah. Tuh, jadi kalau misal ketika memberikan pernyataan kita berikannya di akhir seperti itu ya. Kemudian di penutup guru mengarahkan siswa untuk menjawab soal, merefleksikan pengalaman belajar, guru menyampaikan judul materi yang akan disampaikan pada pembelajaran selanjutnya. Nah, itu pun terlaksana ya, guru juga memberikan eh, materi untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian yang belum terlaksana di pemanfaatan media khususnya belum dilakukan ya. Nah, untuk muridnya, aktivitas murid, awal semua kegiatan di RPM dilaksanakan kecuali berdoa, inti. Kemudian untuk yang inti semua kegiatan di RPM dilaksanakan, untuk menutup semua kegiatan di RPM juga terlaksana untuk kegiatan muridnya ya Bapak Ibu. Nah, untuk kemudian kegiatan inquiry kolaboratif. Ada beberapa temuan yang ditemukan oleh observer. Sini yang pertama itu adalah sintaks pembelajarannya terbalik ya, Bapak Ibu. Sintaks pembelajarannya terbalik. Kemudian ada manajemen waktu yang kurang efisien dan efektif. Kenapa? Karena eh, waktu 2JP itu terlewatkan lah. Jadi kemarin ketika praktik mengajar harusnya 2JP itu 1,5 jam dan itu terlewatkan karena manajemen waktunya masih kurang. Jadi guru tersebut masih belum bisa memanajemen waktunya. Kemudian yang terakhir, yang kemudian temuan selanjutnya adalah asesmen sumatifnya masih belum dilakukan pada saat itu. Nah, berdasarkan temuan tersebut, eh, masukan yang kami berikan sebagai observer adalah sintaks pembelajarannya harus dilakukan berurutan dan juga sesuai dengan RPM-nya. Kemudian juga memberikan saran untuk manajemen waktunya harus lebih efisien dan efektif. Kemudian asesmen sumatifnya harus dilakukan. Mungkin karena waktunya kemarin sudah terlewat,
ya, karena memang pada saat itu diskusi yang dilakukan oleh anak-anak antusias, jadi terlena waktunya di situ, jadi over waktunya, kelebihan. Nah, kesimpulan dari hasil inquiry kolaboratif kami adalah pembelajaran yang dilakukan harus sesuai dengan model dan sintak yang ada di RPM, dan manajemen waktu oleh pengajar harus efisien dan efektif. Nah, rekomendasi apa yang eh, kami sarankan? Rekomendasinya adalah pembelajaran yang dilaksanakan harus berpedoman pada model dan sintaks yang tercantum dalam rencana pelaksanaan modul atau RPM, sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selain itu, manajemen waktu oleh pengajar perlu dikelola secara efisien dan efektif agar setiap tahapan pembelajaran dapat tersampaikan dengan optimal. Peserta didik tetap fokus serta hasil belajar dicapai lebih maksimal. Nah, untuk bahan-bahan pendukungnya, lampiran-lampiran dari kegiatan tersebut di situ sudah saya sematkan di link deskripsi ya Bapak Ibu. Di link deskripsi di situ sudah sematkan untuk RPP guru modelnya juga di situ sudah ada. Kemudian video pembelajaran untuk guru model di situ ada video guru model yang mengajar. Kemudian ada juga video kami melakukan umpan balik. Ada beberapa dokumentasi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di situ. Linknya nanti akan disematkan di deskripsi ya, Bapak Ibu. Nah, itulah hasil laporan OJT kami eh, dari kelompok 2 pada tanggal 18 September 2025. Mudah-mudahan bisa membantu, bisa mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.